Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan bahagia selalu. Bersama saya Rizky Wahyudi atau bisa dipanggil dengan Mas Rizky. Ya, kali ini saya akan mengajak teman-teman kembali melihat atau mendiskusikan ilmu sosial budaya dasar. Topik kali ini yang ingin saya diskusikan adalah kelompok sosial. Terlebih dahulu, ketika kita berbicara kelompok sosial, kita perlu memahami bahwa manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Coba kita bayangkan, di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita membutuhkan yang namanya orang lain. Apakah itu teman, keluarga, atau kolega, banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami isolasi mandiri, teman-teman tentu akan merasa yang namanya kesepian. Dan ketika teman-teman kesepian, teman-teman akan membutuhkan peranan orang lain. Itu contoh yang paling sederhana di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, hal lain yang bisa kita singgung adalah bahwa manusia memiliki hasrat pokok. Yang pertama, menjadi satu dengan orang lain, dan yang kedua, menjadi satu dengan suasana yang ada di alam sekelilingnya. Dan ketika kita mencoba untuk memahami di dalam konteks kelompok sosial, saya dalam hal ini mencoba mengutip Surjono Sukamto, di mana kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Ya, jadi beberapa individu terkumpul di dalam suatu ruang dan di dalam satu waktu yang pada akhirnya terdapat interaksi sesama mereka. Bagi teman-teman yang belum memahami interaksi, mungkin nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Ya, dan di video ini kita bisa menelusuri lebih lanjut dari aspek interaksi itu. Bagaimana pada akhirnya di dalam kelompok sosial terdapat pola-pola interaksi tertentu. Nah, yang ingin saya sebutkan lainnya adalah bahwa kelompok sosial memiliki beberapa syarat, seperti misalkan kesadaran bahwa di setiap masing-masing anggota kelompoknya merupakan bagian dari kelompok itu sendiri. Terus yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar sesama anggota kelompok. Yang ketiga juga adanya faktor yang dimiliki bersama untuk mempererat hubungan mereka. Dan juga yang terakhir, ada yang namanya itu sistem dan proses. Dari syarat-syarat tersebut, kita bisa memahami bahwa pada akhirnya interaksi sosial itu bisa membentuk pola-pola tersendiri hingga menghadirkan sesuatu hal yang dinamakan sebagai kelompok sosial. Kalau kita berbicara kelompok sosial, tentu teman-teman banyak menemukan contoh dari kelompok sosial itu sendiri. Ayo kita refleksikan masing-masing ke diri kita, ya. Kalau kita melihat di dalam diri kita, pasti kita ini sebagai individu beririsan dengan beragam-ragam kelompok sosial. Seperti misalkan kelompok sosial yang paling terkecil di dalam lingkup keseharian kita adalah keluarga. Teman-teman merupakan bagian dari anggota keluarga. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan merefleksikan di perkuliahan, teman-teman merupakan bagian dari mahasiswa di suatu kampus tertentu atau di jurusan tertentu. Atau dalam skup yang lebih luas lagi, ya, kita sebagai warga Indonesia, kita hadir sebagai anggota kelompok sosial dari warga negara Indonesia itu sendiri, dari Indonesia itu sendiri. Nah, dari situlah kita perlu menyadari bahwa satu individu beririsan dengan beragam-ragam kelompok sosial. Nah, dan ketika kita berbicara kelompok sosial, kita perlu menyadari banyak aspek-aspek sosiologis yang bisa kita telusuri. Seperti halnya misalkan, ya, yang pertama tadi, manusia akan berhubungan dengan banyak kelompok sosial. Terus juga
kehidupan kelompok sosial mampu mempengaruhi kepribadian individu yang hadir di dalam kelompok sosial itu. Dan yang namanya kelompok sosial akan selalu berkembang dan mengalami perubahan. Jadi kita bisa melihat bahwa suatu kelompok sosial itu tidak akan statis, tetapi akan mengalami yang namanya benturan atau mengalami yang namanya perubahan atau penyesuaian diri terhadap situasi yang ada di sekitarnya, sehingga kelompok sosial akan selalu dinamis. Dan yang terakhir, kita juga bisa menelusuri bagi teman-teman yang tertarik nantinya mendiskusikan kelompok sosial, yaitu melihat bagaimana kelompok sosial itu dikendalikan atau bagaimana kelompok sosial itu mampu mengendalikan anggota-anggota yang hadir di dalam kelompok sosial itu sendiri. Nah, untuk tipe-tipe kelompok sosial, saya rasa teman-teman nanti bisa melihat di sini, ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut beragam dari tipe-tipe kelompok sosial itu sendiri. Banyak varian, banyak pertimbangan-pertimbangan dari kelompok sosial itu sendiri. Dan nanti teman-teman bisa menemukan berbagai contoh dari kelompok sosial itu sendiri. Tetapi di sini saya hanya menyodorkan pijakan dasar dari pemahaman kelompok sosial itu. Dan ketika kita memahami kelompok sosial, kita juga perlu menyadari bahwa pada akhirnya kelompok sosial juga bisa dibagi secara umum melalui dua pembagian. Ya, yang pertama, ya mungkin kita bisa menggunakan istilah kelompok sosial yang teratur. Ya, kelompok sosial yang teratur, kelompok sosial yang tertata, terstruktur. Dalam artian punya pola sendiri, punya sistemnya masing-masing, dan punya semacam struktur tersendiri. Ya, dan ada yang kedua, itu adalah kelompok sosial yang tidak teratur. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, kelompok sosial yang tidak teratur itu ada dua. Yang pertama itu adalah kerumunan atau istilah lainnya adalah crowd. Yang kedua adalah publik. Dan ketika kita berbicara kerumunan, kita menyadari adanya manusia yang berkumpul dengan batas tertentu di dalam suatu ruang dan waktu. Ukurannya bisa berupa kehadiran secara fisik. Kerumunan merupakan suatu kelompok yang bersifat temporer, ada jangka waktunya, dan ketika tujuan dari kerumunan atau tujuan dari suatu individu telah tercapai, maka dia akan memisahkan diri dari kerumunan itu, dan kerumunan tidak terorganisasi. Namun pada masanya, puncak-puncak dari kerumunan itu bisa selesai ketika individu yang ada di dalamnya sudah merasa kelelahan atau diberhentikan secara paksa. Ya, kalau misalkan saya kasih contoh kerumunan di sini seperti misalkan antrian pembelian tiket, atau contoh lainnya penonton bioskop, penonton pertandingan sepak bola, atau contoh lainnya berupa demonstrasi. Ya, kalau misalkan kita melirik lagi tadi contohnya misalkan bagaimana kerumunan itu bisa dibubarkan secara paksa, kita bisa merefleksikan dari fenomena demonstrasi. Nah, itulah salah satu contoh dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang tidak beratur. Nah, ada satu lagi contoh kelompok sosial lainnya, yaitu adalah yang namanya publik. Publik dipahami sebagai kelompok sosial yang bukan merupakan suatu kesatuan, karena di sana tidak terdapat pusat perhatian yang tajam. Namun di publik masih menyadari ada yang namanya kedudukan sosial, beda halnya dengan kerumunan yang tidak atau mengabaikan posisi sosialnya. Dan biasanya juga ketika kita berbicara publik, interaksinya terjadi secara tidak langsung dan terjadi melalui perangkat komunikasi. Nah, diskusi soal publik saya rasa nanti bisa teman-teman lihat di dalam mata kuliah yang lain, karena ketika kita berbicara publik, diskusinya sangat begitu kompleks. Hanya saja di pertemuan ini saya ingin menyebutkan bahwa publik itu sendiri dapat disebutkan sebagai kelompok sosial. Baik, saya rasa itu dulu saja terkait diskusi kita seputar kelompok sosial.
Bagi teman-teman yang barangkali punya pengalaman atau punya cerita atau punya pemahaman lain seputar kelompok sosial, bisa ditambahkan saja di kolom komentar ya. Karena saya rasa komentar teman-teman sangat berarti buat kami. Ya, sekian saja dari saya bersama saya Rizky di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.